kiri doang, tapi kita lihat ada Rafael Strike. Serta beberapa berita Timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Bikin geger Asia. Kuwait, negara Timur Tengah yang sempat gagah-gagahan di Piala Asia, tiba-tiba menolak lawan Timnas Indonesia di laga FIFA Matchday, tapi tunggu dulu. Ternyata keputusan itu malah berujung bencana buat mereka. Dihukum AFC, dihujat netizen, dan disindir langsung oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Lalu apa kabar dengan Lebanon, lawan berikutnya Timnas kita? Apakah mereka juga akan kabur? Atau justru belajar dari karma Kuwait? Yuk kita bahas tuntas. Awalnya semua terlihat normal. Timnas Indonesia sudah menjadwalkan 2 laga FIFA Matchday, salah satunya menghadapi Kuwait. Persiapan pun dimulai. Tiket hampir habis terjual. Publik menantikan duel panas ini. Tapi bohong. Tiba-tiba Kuwait mengumumkan pembatalan secara sepihak. Alasannya? Urusan internal. Tapi yang bikin panas, hanya beberapa hari setelah itu mereka malah mengumumkan akan bermain lawan Suriah. Loh, kok bisa? Apa ini karena takut? Karena trauma disingkirkan Indonesia di Piala Asia U23 kemarin? Banyak netizen curiga dan sebagian besar percaya Kuwait batal bukan karena masalah internal, tapi karena mereka tidak siap menghadapi kekuatan baru Indonesia. Pembatalan sepihak ini tentu bikin geram banyak pihak. Di media sosial, netizen Indonesia langsung bereaksi. Tagar seperti hashtag Kuwait tak sportif dan hashtag berani batal takut kalah langsung trending di X alias Twitter. Komentar pedas bermunculan. Kuwait takut mental tempe. Mereka tahu timnas kita makin kuat, jadi mundur pelan-pelan. Tapi bukan cuma netizen loh, Federasi Sepak Bola Asia alias AFC juga langsung turun tangan. Setelah investigasi cepat, AFC menjatuhkan hukuman buat Kuwait. Denda pemotongan poin FIFA untuk laga yang dibatalkan sepihak. Teguran keras atas pelanggaran komitmen internasional ini bukan hal kecil. Di mata AFC, pembatalan tanpa alasan kuat itu melecehkan semangat fair play dan merusak reputasi kerjasama antar negara anggota. Melihat kondisi ini, Ketua Umum PSSI Erick Thohir nggak tinggal diam. Dalam pernyataan resminya, Erick dengan tegas menyebut aksi Kuwait sebagai bentuk ketidakprofesionalan. Kami tidak main-main membangun sepak bola Indonesia. Kalau ada negara yang semena-mena, pasti ada konsekuensinya. Erick juga menambahkan, ini bukan era lama. Sekarang Indonesia adalah kekuatan baru. Kita gak boleh diinjak harga dirinya. Gila, merinding gak sih dengar pernyataan itu? Ini menunjukkan bagaimana seriusnya PSSI era sekarang. Gak cuma sibuk urus kompetisi domestik, tapi juga siap bermain di level diplomatik internasional. Nah, setelah drama Kuwait muncul satu pertanyaan besar, apakah Lebanon, lawan timnas berikutnya di FIFA Matchday, akan ikut mundur juga? Jawabannya tidak. Justru Lebanon langsung kirim tim pendahulu ke Indonesia. Mereka cek stadion, cek penginapan, dan bahkan rilis pernyataan resmi. Kami menghormati komitmen FIFA Matchday. Indonesia adalah mitra penting sepak bola Asia. Menurut kabar dari PSSI, Lebanon sebenarnya sempat ragu-ragu. Tapi melihat kerasnya reaksi AFC dan tegasnya sikap Indonesia, mereka memilih jalan profesional. Bisa dibilang mereka gak mau kena karma Kuwait. Pertandingan antara Indonesia versus Lebanon akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Erick Thohir bilang, kami ucapkan terima kasih kepada Lebanon atas profesionalismenya. Tapi ingat, di lapangan kita akan tampil habis-habisan. Erick juga mengajak masyarakat Surabaya dan sekitarnya untuk meramaikan stadion. Karena pertandingan ini bukan sekadar laga uji coba. Ini jadi panggung pembuktian bahwa timnas kita kini sudah berbeda. Bahwa kita bukan lagi tim penggembira, tapi penantang serius di Asia. Dari drama ini ada banyak hal yang bisa kita ambil. Pertama, timnas Indonesia sudah mulai ditakuti. Bahkan Kuwait pun mundur.
Kedua, PSSI sekarang gak tinggal diam. Mereka aktif memperjuangkan kehormatan sepak bola kita. Ketiga, dunia melihat Indonesia sebagai negara yang serius membangun sepak bola. Dan terakhir, kalau dulu kita sering dipandang sebelah mata, sekarang mata dunia sudah mulai melirik serius ke arah kita. Semua ini gak lepas dari kerja keras pemain, pelatih, federasi, dan tentunya kalian semua para supporter yang selalu dukung timnas Garuda. Jadi, Sobat Garuda, pertandingan FIFA Matchday melawan Lebanon nanti harus jadi momen penting. Kita buktikan bahwa Indonesia bukan hanya kuat secara permainan, tapi juga kuat secara mental dan komitmen. Jangan lupa dukung timnas dengan positif. Isi stadion, ramaikan media sosial, dan tunjukkan pada dunia bahwa ini era baru timnas Indonesia. Kalau kamu setuju bahwa sepak bola Indonesia sedang menuju puncak, tulis di kolom komentar, jangan lupa like, share, dan subscribe biar gak ketinggalan info panas seputar timnas dan sepak bola dunia. Wow! Liano Reijnders, pemain timnas Indonesia yang sekarang jadi sorotan karena dirumorkan bakal gabung ke klub besar Liga 1, Persib Bandung. Tapi media Malaysia justru nyinyir. Bahkan mereka menyebut ini sebagai penurunan karier. Waduh, sindiran ini bikin panas telinga supporter Indonesia. Tapi bener gak sih itu penurunan? Atau justru langkah cerdas? Yuk kita ulas lengkap dan menarik, mohon tonton hingga selesai. Sebelum kita bahas gosip transfer dan sindiran dari Malaysia, kita kenalan dulu yuk, siapa sih Liano Reijnders? Liano ini adalah pemain keturunan Indonesia Belanda yang sudah resmi jadi bagian dari timnas Indonesia. Ia bermain di posisi gelandang serba bisa bertahan, bisa menyerang, dan punya visi permainan yang ciamik. Terakhir, ia bermain untuk PEC Zwolle di Liga Utama Belanda, Eredivisie. Dan kontraknya masih panjang sampai tahun 2027. Tapi sekarang dia dikabarkan bakal hengkang sementara ke Persib Bandung dengan status pinjaman 1 musim. Nah, kabar inilah yang bikin pecah. Karena bukan cuma soal transfer, tapi juga reaksi dari luar negeri. Setelah mendatangkan Tom Haye, Persib Bandung kembali bikin gebrakan. Kali ini mereka dirumorkan merekrut Reijnders. Persib jadi salah satu klub paling aktif dan agresif di bursa transfer musim ini. Mereka bukan cuma cari pemain lokal top, tapi juga pemain diaspora timnas yang sudah punya pengalaman Eropa. Bayangin dua pemain keturunan Tom Haye dan Reijnders dalam satu tim. Gelandang tengah Persib bakal makin solid. Kombinasi gaya Eropa dan semangat Asia Tenggara. Dan menurut media Belanda seperti De Stentor, pilihan utama Reijnders memang jatuh ke Persib. Meski klub lain sempat tertarik, Maung Bandung yang akhirnya unggul cepat. Kabar kepindahan Reijnders makin kuat setelah beberapa bukti bermunculan. Pertama, dia tidak terlihat di sesi latihan terakhir PEC Zwolle. Kedua, klubnya memberi izin khusus agar dia bisa menyelesaikan transfer ke Indonesia. Jadi ini bukan cuma gosip, tapi sudah sinyal lampu hijau dari semua pihak. Artinya, kemungkinan besar dalam waktu dekat kita bakal lihat Reijnders resmi diperkenalkan sebagai pemain Persib. Nah, masuk ke bagian yang cukup bikin emosi, media Malaysia, onfootball.my, menanggapi kabar ini dengan nyinyiran. Mereka menyebut kepindahan Reijnders ke Liga Indonesia sebagai penurunan karier. Cuitan singkat mereka di X, dalam kurung, dulu Twitter, cuma tulis 2 kata, penurunan karier. Singkat, tapi cukup menusuk. Loh kok bisa? Buat mereka bermain di Eredivisie dianggap lebih prestisius daripada di Liga 1. Tapi mereka lupa ini bukan cuma soal liga, tapi soal peran, peluang, dan panggung baru. Di Belanda, Reijnders mungkin hanya pelapis. Tapi di Indonesia, dia bisa jadi motor utama tim. Dan tentunya lebih dekat dengan timnas. Cuitan dari media Malaysia itu langsung diserbu netizen Indonesia. Banyak yang gak terima dengan sindiran itu.
Daripada main di Liga Malaysia yang sepi penonton, mending di Liga 1. Main di klub yang punya fanbase segede kayak Persib itu bukan downgrade. Timnas kita aja udah ngalahin kalian. Bahkan ada yang menyindir balik media Malaysia sepertinya insecure karena pemain kita makin banyak dari Eropa. Dan memang kalau kita lihat jumlah pemain diaspora Timnas Indonesia sekarang jauh lebih banyak dan berkualitas dibanding milik Malaysia. Coba kita lihat dari sisi Liano Reijnders, apakah benar ini penurunan karier? Atau justru strategi? Main di Liga 1 berarti waktu bermain lebih banyak, dikenal publik Indonesia, lebih dekat dengan pelatih timnas dan masuk radar Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia. Ingat, banyak pemain yang sengaja balik ke Asia demi jadi starter dan konsisten main. Dan kalau dia tampil gemilang di Persib, bukan nggak mungkin musim depan dia balik ke Eropa dengan nilai pasar lebih tinggi. Kita juga harus akui Persib Bandung sekarang benar-benar serius membangun tim. Mereka punya fanbase besar dan loyal, finansial kuat, ambisi juara yang nyata, dan dukungan dari manajemen yang rapi. Jadi wajar kalau pemain diaspora tertarik gabung. Bukan cuma soal uang, tapi juga tentang panggung dan tekanan yang menantang. Sobat bola, kita harus mulai ubah cara pandang soal liga sendiri. Jangan selalu merasa rendah diri dibanding liga luar. Faktanya Liga 1 punya atmosfer luar biasa, fanatik, dan makin kompetitif. Dan soal sindiran Malaysia, biarkan mereka nyinyir. Yang penting kita buktikan di lapangan. Karena ketika Reijnders tampil luar biasa bersama Persib dan bersinar bersama Timnas, semua cemoohan itu akan lenyap dengan sendirinya. Oke Sobat Garuda, itu tadi pembahasan lengkap tentang kabar panas Liano Reijnders ke Persib, sindiran dari media Malaysia, dan kenapa ini justru bisa jadi langkah besar buat kariernya. Kalau kamu setuju bahwa keputusan Reijnders bukan penurunan tapi justru strategi cerdas, tulis di komentar. Reijnders naik level, jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Karena di channel ini kita akan terus update kabar paling panas seputar sepak bola Indonesia dan Asia Tenggara.